Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Purnama dengan NIM 1091806401440. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang Deep Learning sebagai jawaban UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung aja, ini untuk pengertian Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang Machine Learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Jadi Deep Learning itu bagian dari Machine Learning. Struktur algoritma tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Pada dasarnya ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Jenis algoritma dalam deep learning yang pertama ada Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. CNN terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Yang kedua ada Recurrent Neural Network atau disingkat RNN. Recurrent Neural Network merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan data historis atau time series. Contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang Neural Language Understanding atau pemahaman bahasa alami. Misalnya translasi bahasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Long Short Term Memory Network atau bisa disingkat LTSM. LSTM merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks seperti speech recognition, speech-to-text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Yang keempat ada Cell Organizing Map atau bisa disingkat SOM. Jenis terakhir adalah Shape Organizing Map atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Jadi, SOM ini dapat memahami data dan informasi yang berdimensi yang tinggi. Selanjutnya, manfaat deep learning. Deep learning mempunyai manfaat tentunya. Antara lain seperti dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Tentunya dengan biaya operasional akan terkurangi dengan adanya deep learning ini. Yang kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif.
Penerapan deep learning. Penerapan deep learning ada berbagai pengenalan seperti penerapan dalam pengenalan gambar. Nah, teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya seperti fitur untuk menandai seorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Itu salah satu pengenalan gambar, contohnya. Yang kedua ada pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Jadi contohnya di HP kan ada Google Assistant. Kita contohnya mau pencarian di Google, cukup kita berbicara nanti otomatis si deep learning itu bakal aktif. Dia akan bekerja sesuai perintah yang kita ucapkan. Jadi deep learning itu mengenal ucapan kita. Jadi otomatis dia jalan sendiri. Untuk selanjutnya yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP, merupakan subbidang Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen yang penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapan deep learning dalam bidang ini seperti mesin penerjemah, digital assistant, mesin mencari, layanan customer service, serta chatbot. Yang selanjutnya yang keempat ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak berurutan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, sampai deteksi sebuah penipuan. Kesimpulan dari materi deep learning kali ini, deep learning merupakan sub bidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Deep learning terdiri dari beberapa algoritma dan menjadi teknologi penting bagi berbagai produk atau layanan yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, deep learning itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya dengan adanya deep learning ini akan mempermudah kita dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam pembuatan penyampaian materinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.